Kemarin ini hanya cerita. Saya cerita nanti keluar dari makalah sebentar. Kemarin sama Pak Usman Hidayat saya dipertemukan lewat video call dengan Ustadz di Lampung. Lalu memegang kuat hadis. Nah, yang jadi keyakinan hadisnya itu yang disebut di situ nama-nama sahabat. Ini loh diriwayatkan sahabat apa, sahabat ini. Ya saya bilang itu hanya meminjam nama, bahkan meminjam nama Rasulullah. Tapi sebelum itu mari dilihat, misalnya di Bulughul Maram, sebelum sahabat Abbas awali ada Haji Yaman, ada masih Hadi Pentol, ada Mazharul Jakarta, hadasana turun banyak. Baru meminjam nama Abbas, baru meminjam qala Rasulullah. Jadi kemarin ada saksinya ada. Jadi apa hadis nggak bisa dipegang? Hadis yang bertauhid, hadis nabawi, hadis qudsi bisa untuk pegangan, tapi tidak semurni Al-Quran. Jadi hadis-hadis itu berhubungan dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi itu ibarat Al-Quran yang tak tertulis, kembalinya ke tauhid juga. Tapi kalau hadis itu bernuansa tradisi, jelas karangan manusia. Hadis yang bernuansa tradisi Arab, jelas itu karangan manusia yang meminjam nama sahabat dan meminjam nama Rasulullah. Harus teliti sebelum Abbas, sebelum siapa sahabat yang waktu itu memang berkumpul dengan Rasul, sebelum itu siapa? Ini loh rentetan panjang. Makanya hadis dibukukan setelah hampir 200 tahun. Hadasananya banyak. Maksudnya hadasana itu saya mendengar cerita baru. Saya mendengar cerita baru itu bahasa Arab hadasana itu. Hadis itu cerita, berita. Hadis itu artinya berita. Jadi misalnya yang menulis kitab hadis itu misalnya Mas Marsudi Palembang. Nah, Mas Marsudi tukang nulis kitab. Lalu Mas Marsudi ketemu Haji Yaman. Oh, saya katanya Haji Yaman. Haji Yaman bilang, saya katanya Pak Soekarno NTT. Ditulis sama Mas Marsudi. Oh, ditulis susunannya. Lalu kamu mendengar ini dari mana? Katanya ini baru. Jauh dari masa Rasulullah tulisan hadis itu. Sangat jauh masanya. Dan di situ banyak yang bernuansa tradisi. Saya tidak menolak hadis. Kalau itu memang bisa saya tarik untuk kedalaman, mendekat kepada yang maha memelihara saya. Tapi kalau hadis yang arahnya keluar mengikuti tradisi, saya yang nggak percaya. Misalnya Lubabul Hadis, Tangkihul Qaul, itu hadis mengutarakan pahala dan tradisi. Barang siapa yang sholat 5 waktu menggunakan jubah dan serban, pahalanya dilipatkan setiap rakaat dilipatkan 70 rakaat, kan udah tradisi. Barang siapa yang duduk dengan orang berilmu, orang alim di situ orang berilmu, ilmu pinter ngaji, pinter Arab, pinter ngomong kayak Mbak Alimin lah. 1 jam pahalanya sama dengan bersedekah 1000 onta. Nah, lalu barang siapa yang bikin anak malam Jumat,
itu sama dengan membunuh orang kafir loh. Sopo sing dipateni? Kok sing boleh darah? Lah ini kan tradisi. Makanya jangan terjebak pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu. Karena kita lahir sering dengar-dengar katanya, bahkan sampai saat ini malam Jumat bikin anak dapat pahala. Masa urusan keimanan dekat ke Allah dengan cara dekat kelamin? Lucu. Harus berlogika. Ini loh pengetahuan-pengetahuan dunia ini loh. Kita sering terjebak itu. Pokoknya beli kitab Lubabul Hadis atau Tangkihul Qaul yang terjemah. Pahala aja. Dan mayoritas hadisnya menggunakan tradisi. Barang siapa yang sholat qobliyah, duhur, ba'diyah duhur akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 7 jurang 7 gunung. Kapan? Kapan yang menulis ngukur itu loh, kapan? Mungkin yang menulis itu pegawai agraria. Terus kata siapa? Itu pun berani meminjam nama Rasulullah. Kalau Rasulullah lagi, ya Allah. Berani meminjam nama Rasulullah. Berani meminjam nama sahabat, tapi awal-awalnya ada di situ ada alimin, nah, ini loh. Ada Pak Osman Hidayat loh. Jadi waktu dialog kemarin saya bilang, bukannya saya tidak percaya hadis. Makanya hadis ada sohe, ada do'if, ada muta'aluk, banyak macamnya. Karena seperti itu, banyak yang meragukan. Kenapa tidak kembali ke jati diri kita lagi? Kembali menyembah yang menghendaki kita hidup. Enggak sulit. Kembali ke yang maha memelihara kita, kembali ke janji setia kita sebelum kita lahir di dunia. Kembali birabbikum untuk dekat dengan yang maha memelihara. Syahidna setia mengikuti kehendak Allah sampai mati, bukan kehendak cangkem. Iman itu diberi oleh Allah. Iman diberi. Kalau Pak Parman iman pada pengetahuan iblis, diberi iman, yaitu resikomu. Dikasih, bukan pengupayaan. Diberi ya. Memang kamu percaya siapa? Ya diberi. Tapi jangan lupa, Allah ketika kita sudah mempercayai pengetahuan iblis kita, ikmalu ma syi'tum innallaha bima ta'maluna basyir. Oke, itu resikomu, pilih. Mau kamu itu silahkan, ikmalu ma syi'tum, dipersilahkan oleh Allah. Innallaha bima ta'maluna basyir. Aku Maha tahu dengan siapa yang kau percaya. Allah nggak bisa ditipu. Bahwa itu sampai mati, celaka kamu. Jadi kita sudah kemasukan hukum-hukum manusia. Nah, hukum manusia ini loh, hukum otak semua loh ya. Saya nggak membahas hukum negara, hukum bertuhan. Hukum bertuhan semua dari otak, dari amania, wayadunun, dari angan-angan dan persangkaan yang nggak ada dalam kitab suci yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, hukum otak. Hukum otak sesuai dengan daerahnya. Kebetulan hukum itu munculnya dari Arab. Dan itu setelah Rasulullah wafat. Masanya dengan Rasulullah
Kalau Imam Malik sekitar 80 tahunan, 80 tahun lebih, 61 tahun baru muncul hukum. Lalu zaman Rasulullah ada nggak hukum? Nggak ada. Maksudnya hukum dunia soal tidak bertauhid itu nggak ada. Menghukumi binatang itu nggak ada. Walaupun yang disebut binatang itu ke arah perilaku, bukan binatangnya. Kalau Imam Syafi'i selisih 150 tahun. Nah, pengetahuan ini loh, memang Allah yang menghendaki. Biar kita tidak terjebak lafi khusrin sebagai orang yang rugi, illalladzina amanu, melangkahlah ke iman, kepercaya kepada yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Diawali dengan niat. Ya Allah, niatku menujumu ya Allah. Mohon aku bimbing untuk iman kepadamu ya Allah. Dan saudara-saudaraku semua yang dipertemukan di persaudaraan ini rata-rata seperti itu. Karena di hatinya masih kosong, merasakan mati hati ini. Saya kok belum bisa bertuhan ya. Saya sudah kesana kok masih belum bisa bertuhan. Saya yakin saudara-saudara yang sekarang tergabung di persaudaraan ini punya hati seperti itu. Aku kok belum bisa mantap ya Allah. Belum tertanamkan yakin aku selamat itu loh, tidak. Padahal soal laku itu udah panjang. Sampai ke gunung, ke gua, ke laut. Nggak makan berbulan-bulan. Tapi belum bisa menemukan. Itulah orang-orang yang dipertemukan oleh Allah iman pertama. Karena dari awal sudah ada niat menuju Allah. Begitu ketemu langsung masuk tanpa ragu. Asli diberikan iman yang murni, dipertemukan dengan ulil amri. Diawali dari niat. Makanya jangan lupa saudara-saudaraku ya. Saudara-saudara masuk persaudaraan ini karena Allah menghendaki, Allah mengabulkan niat saudara-saudara untuk dibimbing iman. Kalau sudah iman, dikala kita ini masih ada pengetahuan iblis masuk, sifat keakuan kadangkala tidak cocok dengan saudara, kadangkala tidak paham, kadangkala ya ada aja goncangan dalam diri kita. Kembalilah ke niat, akar awalmu. Allah menumbuhkan niatmu lah yang mempertemukan kita. Kembali ya Allah, memang niatku menujumu ya Allah. Saya tidak mencari paham, saya tidak mencari ngerti, saya ingin iman, ingin dekat kepadamu ya Allah, untuk keselamatanku di hadapanmu ya Allah. Sewaktu-waktu aku kembali ke hadapanmu. Kembalilah ke niat. Ke Allah nggak butuh pandai, nggak butuh pinter, tapi butuh cerdas. Fatona, cerdaslah. Kalau memang nggak dikasih pandai, cerdas. Allah yang nggak kasih pandai, kembali niatku menuju Allah, tidak mencari pandai. Jadi kita tidak terperangkap kembali ke pengetahuan iblis, tetap kembali ke pengetahuan Allah. Karena goblok kita, nggak ngerti kita. Allah yang memelihara. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani diri kita kecuali pada kapasitas kita masing-masing. Karena yang menghendaki diri kita lahir adalah Allah. Kalau nggak ngerti Arab, lahir di Jepara, di Boyolali, di Kediri. Allah yang menghendaki dengan bahasamu.